Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, dan sukacita kepada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah semangat berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 249 ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat 14 yang berkata demikian. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menantikan pertolongan Tuhan dengan hidup yang baru adalah suatu pilihan yang paling tepat bagi kita orang yang berharap akan pertolongan dan keselamatan. Di dalam medan perjalanan hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah medan perjalanan yang penuh dengan ancaman dan tantangan. Hidup kita berhadapan dengan berbagai tantangan ancaman dari penguasa kegelapan, dan tidak ada jalan keselamatan yang lain selain daripada pertolongan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan resah atas segala tantangan dan ancaman yang digencarkan oleh musuh-musuh kita, oleh penguasa kegelapan, sebab bagi kita ada Tuhan yang selalu peduli dan yang sangat mengasihi kita. Sebagai hamba, Tuhan Allah yang adalah sebagai sumber pertolongan dan keselamatan itu, hatinya pasti tergerak untuk membela kita atas segala perkara kehidupan yang sedang kita hadapi. Tuhan sangat mengasihani hamba-hambanya. Tuhan sangat mengasihi dan menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang mengabdi kepadanya. Apabila keadaan umat Tuhan, umat Israel masa dulu, yang sedang terancam oleh musuh-musuh mereka, dan Tuhan telah melihat bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, kemudian segera Tuhan menghadirkan dirinya ke tengah-tengah mereka untuk membela mereka, sehingga musuh-musuh mereka dilenyapkan. Maka demikianlah juga akan dikerjakan oleh Tuhan atas kita saat ini sebagai umat Tuhan, apabila kita hidup sebagai hamba, apabila kita hidup sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan hanya berkenan kepada pribadi-pribadi orang yang mau mendedikasikan dirinya menjadi hamba Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mempersembahkan diri dalam perbuatannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian melalui renungan ini kepada kita juga diingatkan supaya sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita ini tidak perlu khawatir tentang hidup kita. Sebab Tuhan Allah selalu ada untuk kita. Tuhan ada untuk membela dan menyelamatkan kita di dalam segala perkara hidup yang kita hadapi. Yang penting bagi kita adalah kita hanya berusaha untuk memelihara persekutuan kita yang baik dengan Tuhan. Kita perlu menjaga hidup kita agar berkenan di hati Tuhan. Jika sudah kita menunjukkan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba yang hidup mengabdi kepada Tuhan, mengabdi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan akan selalu membela kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita hidup menjadi hamba Tuhan, menuruti dan melayani Tuhan, dan janganlah kita memberi hati untuk melayani iblis. Marilah kita menjaga hati dan seluruh hidup kita untuk tetap menjadi persembahan yang harum, dupa yang harum bagi Tuhan. Dan berserulah meminta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita, dan Tuhan akan hadir untuk membela dan untuk menolong kita. Musa hamba Tuhan pernah berkata demikian, Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Kitab Ulangan 32 ayat 36. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kepedulian-Mu kepada kami. Karena hingga pada saat ini kami beroleh selamat oleh karena perlindungan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu yang kudus yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu mengasihi umat, mengasihi hamba-hamba-Mu, dan selalu hadir untuk menolong dan membela mereka. Demikian juga pada saat ini lewat firman-Mu Tuhan, Engkau telah mengatakan kepada kami bahwa jika kami mau menjadi hamba Tuhan, jika kami mau mengabdi menjadi umat Tuhan, maka Tuhan akan hadir untuk membela kami, karena Tuhan sayang kepada kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai hamba. Berikanlah hati kepada kami, hati sebagai hamba, hati sebagai umat yang taat dan percaya kepada Tuhan. Supaya dengan hati kami, hati yang selalu mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka begitu juga Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menolong, untuk menyelamatkan dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan melawat mereka. Jamahlah tubuh mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami tidak tahu apa sakit penyakit yang mereka derita, tapi Tuhan bisa dengan kuasa-Mu menyembuhkan apapun penyakit mereka yang ada di dalam tubuhnya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang hadir untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah diterima oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu setia melindungi mereka selama ini. Dan dengan ini kami memohon ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan menjadi gembala, menjadi penuntun di dalam kehidupan mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Tambahkan mereka Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan sukacita, dan tetaplah Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan, segala pergumulan hidup kami serahkan kepada-Mu. Biarlah kiranya Engkau turut bekerja
untuk menolong, menyelamatkan, dan membebaskan kami dari segala pergumulan hidup yang sedang kami hadapi, yang sedang menerpa hidup kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Kami berlindung kepadamu Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keselamatan kepada kami di dalam melakukan pekerjaan aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.